بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat maghrib yang ana muliakan, bil khusus genap jajaran Masjid Al-Muhtadin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang hadir di majlis ini, semoga Allah mudahkan jalan antum semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita malam ini berkaitan dengan nasihat seputar hutang piutang. Nasihat yang tidak enak, tapi transaksinya enak. Hutang piutang itu nasihatnya enak, tapi transaksinya enak. Bahkan mungkin di sini mayoritas mantan-mantan penghutang juga, walaupun dengan yang halus. Apa itu kalau hutang itu halus? Kredit halus ya, cicilan itu hutang juga. Kredit hutang, cicilan hutang. Jamaah sekalian, berhutang itu dibolehkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Berhutang itu dibolehkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kepada piutang, bila yang menghutangnya itu amat sangat daruri, maka sangat dianjurkan untuk memberi pinjaman. Dalilnya adalah satu, surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Utang piutang itu bagian daripada tolong menolong pada asalnya. Itu dulu ya. Dalil yang kedua, surah At-Taghabun ayat ke-17. At-Taghabun ayat ke-17. Bahkan Allah menyebutkan in tuqridullaha qardon hasanan. Bahkan Allah menyebutkan qard itu, utang piutang, sebagai pinjaman yang paling bagus. Bahkan dia meminjamkan kepada siapa? Kepada Allah. Dua ya. Yang ketiga, kebolehannya ada di surah Al-Baqarah ayat yang paling panjang. Di surah Al-Baqarah ayat keberapa? Masya Allah, kalah sama kesepuhan.
ayat 282, satu halaman itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila ada yang mau berutang kepada kalian, ya, dengan sebuah utang atau dengan suatu utang yang sudah ditegaskan, dijelaskan ila ajali musamma, dengan akad waktunya ditentukan, maka segera faktubu, catat, tulis. Bahkan di pertengahan ayat disebutkan di situ tidak boleh ogah-ogahan mencatatnya, ya, baik itu kecil apalagi besar. Artinya apa? Tidak boleh menyepelekan mencatat piutang itu kecil walaupun besar. Kita semangat nyatat yang mana? Kalau gede dicatat, kalau kecil diserahkan sama yang utang. Udah deh, pokoknya antum ingat-ingat aja, nggak boleh. Itu sudah menyelisihi Al-Quran. Ya, antaktumuhu sogiratan al-kabiratan, kecil nominalnya ataupun besar. Allah perintahkan apa? Catat. Kalau hutangnya cuma 50.000, 2 jam sekali, besar kan? 2 jam sekali. Atau sehari sekali gitu kan? Sebulan sudah berapa? 1,5 juta. Ya, kabiron, besar juga. Ini ikutin ya perintah Al-Quran. Orang yang berhutang dan antum sebagai hutangnya kecil ataupun besar, perintah Al-Quran catat. Bahkan datangkan siapa? Saksi. Datangkan saksi, catat siapa saksinya bulan-bulan. Oh jarang tuh. Yang pinjam sama antum 1 juta, antum cari saksi gak? Simpulan nih, pinjam kemudian ada tanda tangan. Yang piutang saksi 1, saksi 2. Ada gak? Pernah gak melakukan itu? Berarti kan sudah menyelisih apa? Al-Quran dan ketentuan sunnah Nabi alaihissalam. Ini kan catat. Bismillah ya. Mudah-mudahan gak ada yang ngutang sama antum. Antum malas nyatat soalnya. Itu 3 dalil dulu. At-Taghabun, apa tadi? Al-Baqarah, Al-Maidah. Cukup 3. Hadis Nabi alaihissalam yang dijelaskan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sendiri pernah berutang kepada orang Yahudi beberapa dirham, dengan jatuh tempo hanya 1 minggu, ya, yang justru sebelum 1 minggu sudah ditagih oleh siapa? Yahudi, karena memang licik. Artinya secara hukum boleh kita berutang dan boleh kita menjadi seorang piutang. Baik ya. Lalu nasihatnya dengan piutang itu apa? Ya, nasihatnya adalah orang-orang yang melalaikan untuk segera melunasi utangnya itu, atau ada niat untuk tidak membayar utangnya itu. Ini nasihatnya. 2. Atau yang ketiga, bermudah-mudahan berhutang. Bermudah-mudahan itu apa, Pak? Kedemenan, hobi, ngutang, dan lunas, ngutang lagi, lunas. Ini dilarang oleh agama. Ya. Keempat, ada hutang itu bukan babun maftuh, bukan sebuah pintu yang terbuka lebar. Tapi hutang itu adalah pintu yang amat sangat darurat. Hanya boleh dibuka sewaktu-waktu. Bukan ya terbuka lebar. Seperti apa terbuka lebar? Ya, rumah hutang, mobil hutang, motor hutang, mas kawin, saya mas kawin hutang. Ini tidak boleh terbuka lebar seperti itu, hanya daruri saja, Pak. Ini harus dipahami, hanya daruri boleh berhutang.
Kalau tidak, ya, sekalipun Allah berikan kemelaratan kepada kita, maka lebih baik tidak berutang. Semoga Allah jaga kita semua. Kelarangan. Ancamannya apa? Satu. Hadis dari Uqbah bin Amir. Kata beliau, Nabi alaihi salam bersabda. Kata Nabi alaihi salam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dainu. Ancamannya. Ini menarik. Logikanya gini, Pak. Adakah kira-kira orang yang meneror dirinya sendiri? Orang yang meneror dirinya sendiri. Biasanya namanya diteror dari mana? Orang lain. Ini meneror dirinya sendiri. Lah, itu kata Nabi, la tuhibbu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian meneror diri sendiri yang setelahnya, sebelumnya padahal kalian dalam keadaan aman, merdeka. Sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Ya, seperti apa yang demikian itu? Nabi menjawab, ad-dainu, utang. Apakah kalau punya utang diteror enggak? Diteror kan? Pikiran, perasaan diteror. Ya, diteror. Kata Abdullah bin Umar, ad-dain dullun fil nahari wa hammun dullun bil laili wa hammun bin nahari. Hutang itu kata beliau dullun bin nahari, kehinaan di waktu siang. Wahamun bil laili, dan hutang itu termasuk kegelisahan di waktu malam. Benar gak sih? Hutang itu kalau siang hina kan? Kenapa? Ya ketemu orang yang piutangnya. Siapa yang paling tinggi derajatnya? Yang piutang atau yang berutang? Sekalipun yang berutang itu bawa mobil mewah, tetap aja rendah. Kenapa? Ngutang. Sekalipun yang piutangnya gak punya mobil, tetap aja merdeka. Mulia kenapa? Oh, saya diutangi dia. Saya diutangi dia. Itu kalau siang. Wahamun billail, dan gelisah waktu malam. Kenapa? Waduh, besok siang lagi nih. Ya, jalan ke sana, ketemu lagi sama dia, ketemu lagi. Berat, kawan. Hutang itu teror untuk diri sendiri. Maka aneh, orang yang senang utang itu berarti orang yang senang menteror dirinya. Kan ajib kalau begitu, Pak. Aneh. Allahu Akbar. Aneh yang utang itu kadang-kadang. Ya. Maka nggak salah kalau ada orang bilang yang ditagih itu lebih galak daripada orang yang nagih. Benar nggak? Ya, ditagih lebih galak daripada orang yang nagih. Bahkan gak segan-segan yang ditagih mengancam orang yang nagih. Bahkan merendahkan orang yang nagih. Ada begini, kamu untuk kan masa utang cuma 3,5 juta aja ditagih-tagih. Kan kamu kaya. Aneh kan? Sebelum ngutangnya gak pernah ngomong seperti itu, Pak. Ketika ditagih malah neror dia, balik neror. Dan kamu cuma hutang saya itu kan cuma 3,5 juta. Kenapa sih mesti nagih-nagih? Loh, majnunnya orang yang hutang tuh kayak begitu. Ada yang pernah gitu, Pak? Digalakin sama orang yang hutang? Coba. Suruh bayar kontrakan malah galakan yang kontrak daripada yang punya kontrakan. Aneh tuh. Ya kan? Bahkan ada yang sampai, ini cerita nih. Ada yang sampai ke dukun, Bang. Biar yang piutang itu yang kasih kontrakan berlunak hati kepadanya. Kan parah ini, Bang. Sudah dikasih kontrakan, kadang-kadang kasih tangguh, malah dan didukunin biar yang punya kontrakan lebih lunak lagi hatinya. Ini parah, Bang.
Ya, dan itu. Jadi ancamannya orang yang piutang itu sebetulnya sedang meneror dirinya karena hutang itu siang menjadi apa tadi? Hina dan malam menjadi gelisah. Satu. Dijelaskan oleh As-Sun'ani di dalam At-Tanwir beliau, kata As-Sun'ani. Karena memang kata beliau orang yang hutang itu memang hina. Maksudnya yang sering mengutang itu adalah kehinaan, Pak. Dan jiwanya kata As-Sun'ani tidak merdeka, Pak. Yang merdeka itu adalah orang yang tidak punya hutang. Antum merdeka nih kalau nggak punya hutang. Tapi kalau punya hutang berarti antum dijajah oleh perasaan dan keadaan diri sendiri. Solusinya apa, Pak? Solusinya gimana? Paham ya? Segera bayar lunas. Ini maksudnya hutang yang dibolehkan oleh agama. Karena ada hutang koron yang memang tidak dibolehkan oleh agama. Secara jenisnya haram. Apa itu koron apa? Yang ribawi. Itu pinjaman juga kan? Tapi secara agama datnya memang haram, ya kan? Rentenir juga pinjaman, secara datnya haram. Pinjol juga pinjaman, secara datnya adalah haram. Ini yang dibolehkan. Lunasi hutang. 2. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi dainun laita thamma dinarun wala dirhamun walakinnaha al-hasanat was-sayyi'at. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang, dan tentunya dia ya menunda-nunda pembayarannya padahal dia sudah mampu untuk membayar, atau dalam syarah hadisnya meremehkan hutang tersebut sampai meninggal dunia. Ada kan yang hutang tapi meremehkan hutangnya sampai dia meninggal dunia. Lalu kata Nabi, laita tamma dinarun wal dirhamun. Di akhirat kelak itu tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Untuk apa? Melunasi hutang tersebut. Jadi dilunasinya pakai apa? Dilunasinya pakai apa? Dia meninggal, Pak. Punya hutang, menunda-nunda untuk membayarnya dan menyepelekan hutang tersebut. Meninggal dalam keadaan masih punya hutang, ya kan? Di akhirat tidak ada lagi dinar, tidak lagi dirham. Dibayar dengan apa kira-kira? Nah, tadi kata Nabi, walakinnaha al-hasanat was-sayyi'at. Di akhirat hanya ada 2, kebaikan, keburukan. Ya, kata Umar Abdul Aziz menyebutkan, maknanya adalah bila yang punya utang tadi punya kebaikan, ya, pahala ngaji, pahala sholat, dan apalah pahalanya, ya kan? Maka kebaikannya tersebut ya diberikan kepada si piutang. Itu. Kalau yang piutangnya banyak, pahalanya udah gak ada. Pahalanya udah gak ada, kebaikannya, utangnya masih banyak. Muflis ini, bangkrut. Wasayatan, keburukan, dia gak punya kebaikan, Bang. Gak punya, yang utang tuh gak punya kebaikan. Maka bila yang piutang punya keburukan, ya keburukan si piutang itu dilimpahkan kepada yang berhutang. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Itu konsekuensinya kata Nabi SAW. Jika apa tadi? Berhutang, menunda-nunda untuk melunasinya, atau meremehkan utang tersebut. Hati. Antum punya duit 1 miliar umpamanya, pengen beli rumah, sudah ada ditawarkan seharga 700 juta.
Ada ya? Masih ada sisa berapa tuh? 300. Antum milih tunai atau dicicil? Tunai apa dicicil? Ada tuh 1 M. Rumah cuma 700. Tunai apa cicil? Nah, tunai. Kenapa, Pak? Karena bila antum memilih tadi kredit, ya kan? Berarti kan seseorang yang mampu untuk membeli tunai, tetapi malah ditunda memilih apa kredit, termasuk kedoliman. Termasuk kedoliman. Ada gak yang milih kayak gitu, Pak? Ada apa banyak? Apa rata-rata? Rata-rata? Repot juga. Mampu, tapi malah milih kredit. Dia bilangnya apa? Kredit itu enteng, Ustaz. Katanya siapa enteng? Ya kan? Jelas kan? Hatta kreditnya, taksitnya itu bukan yang ribawi. Tetap ketika antum punya rezeki, tunai. Dan bedanya ikhwan, kalau orang yang memberikan kredit adalah ikhwan yang paham agama, maka akan memberikan kemudahan tanpa syarat. Berbeda dengan yang konvensional, ya kan? Semakin kita sulit, semakin dijerat. Mudah pun dijerat, ya kan? Mudah dijerat, sulit semakin dijerat. Bahkan ada cerita karena alhamdulillah segera bertaubat, ya. Mungkin antum pada punya pengalaman. Kalau kredit motor atau mobil dengan cash, mana yang lebih dipermudah oleh dealer? Kredit apa cash? Hah? Aneh kan? Padahal cari duit itu pengen tunai ya. Cari duit pengen tunai, giliran ada yang tunai dipersulit, Pak. Tapi giliran yang nggak tunai malah bener ya? Nah, itulah kapitalis kayak begitu modelnya, Yahudi kayak begitu model. Ya, apa boleh buat? Ya kan? Orang Allah beri kemudahan, pastinya mudahkan gitu kan? Ini malah sulit. Dikatakan nggak ada unitnya dan lain sebagainya, gitu kan? Giliran antum bilang sama kredit, tenang Pak, dicarikan bahkan sudah ada gampang. Akhirnya antum pilih yang mana? Ya udah kredit lah, ngutang lagi. Ya Allah, teman sekalian, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak bakal ditanya besok di akhirat enggak. Tapi kalau nggak bayar utang jelas, jelas itu. Hati-hati nih, daripada kebaikan kita diambil, ya, maka hati-hati dengan utang. Ya, hiduplah qanaah. Hiduplah qanaah. Keberapa tuh? Kedua. Yang ketiga, dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau menyebutkan Nabi alaihissalam bersabda, ayyuma rajulin tadayyanu bidainin wa huwa mujmi'un alla yuwaffiqahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang berutang kemudian dia menunda-nunda, mengulur-ulur untuk melunasinya, ya, mengulur-ulur untuk melunasinya, maka ketika ia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, laqiyallaha sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam status sebagai pencuri. Status apa? Pencuri. Wah, keren ya. Banyak gak yang dibangkitkan status sebagai pencuri? Bahkan dikumpulkan bersama orang-orang yang biasa mencuri.
Ini berat. Yaumul ba'ats, dibangkitkan dari kubur, statusnya sebagai buronan tawanan Allah dan dia sebagai apa? Pencuri. Makanya utang itu enak, ya, karena adabnya berat, ancamannya berat. Pencuri, Pak. Status pencurinya bukan di dunia lagi. Pencuri di mana? Di akhirat. Gitu ya. Ini utang. Dikumpulkan dengan para koruptor. Ya, kumpul bangkit dari kubur, satu saf, satu rombongan bersama koruptor. Ya, ini mestinya antum sebarkan ini, supaya tidak bermudah-mudahan berutang. Ya, dan Allah kasih kecukupan kepada antum semua. Ya, maka ada orang milih nggak mau kaya, yang penting cukup. Gitu ya, ya berkecukupan. Ala kulli hal, cukup untuk apa yang antum butuhkan secara daruri, bukan menurut hawa nafsu. Ya, insya Allah moga-moga seperti itu, sehingga batin ini ya tidak selalu dibisiki oleh syaitan yang sifatnya biar kita menjadi konsumtif, bahkan ingin selalu dipuji oleh orang lain dalam hal apapun, sehingga ketika tidak punya akan memilih jalan apa tadi? Utang. Ya, sekarang mah di kampung-kampung yang menawarkan utang itu tidak lagi seram kayak dulu. Laki-lakinya humoris, manis. Ibu-ibu disamperin oleh para perempuan pakai jilbab tuh, Pak, nawarin utang. Bahkan sekarang jilbabnya jilbab apa katanya? Orang awam tuh bilangnya kalau panjang tuh jilbab apa? Syar'i. Padahal dari dulu yang namanya hijab tuh syar'i. Nggak ada hijab nggak syar'i. Ya, kalau nggak syar'i bukan hijab namanya. Ya kan? Hiasan, Pak. Sekarang ada tuh nawarin utang dengan pakai hijab syar'i. Untuk apa? Meyakinkan konsumen bahwa ini halal menurut agama. Dajjal. Akhirnya mama, Pak, pada duduk tuh. Ada yang harian, ada yang mingguan, datang tuh bergantian bawa buku kecil. Pak Ustadz tahu, sering lihat bawa kecil. Akhirnya apa, Pak? Karena sudah numpuk itu, akhirnya sulit minta sama orang lain termasuk suaminya. Kalau suami, ya kalau istrinya sudah gak dikasih lagi. Akhirnya membuang rasa malunya door to door ke tetangga-tetangga. Ya, apalagi, Pak? Cari utang untuk bayar. Waduh, parah ini. Cari utang untuk bayar utang, dan itu faktanya. Bukan cari uang untuk bayar utang, ini cari utang untuk bayar utang. Nanti untuk melunasi utangnya apa gimana, Pak? Beranak gak? Beranak, cari utang lagi untuk membayar terus, Pak. Sampai kapan? Sampai innalillahi wa inna ilaihi waliyadzubillah. Ya. Makanya kemarin heran kan, Anda termasuk di daerah itu, di media, hampir satu kecamatan di kota Garut, ya, yang dinyatakan punya utang apa itu? Pinjol. Padahal setelah diselidiki tidak ada. Artinya apa, Bang? Ada pihak-pihak yang zalim mengambil datanya, ya kan? Dan datanya dijual oleh dia. Sehingga ada masuk transferan ke rekeningnya yang orang yang ditransfer itu tidak merasa ada transaksi apapun. Selesai itu. Begitu canggihnya mereka untuk apa, Pak? Ya, membinasakan, mendolimi saudaranya dengan apa? Mencuri data dan lain sebagainya. Akhirnya dia punya utang, dan sulit kalau sudah diproses itu. Itu. Ya. Makanya di rekening gak usah banyak-banyak.
Ya, rekening nolkan saja. Nolkan saja. Terus di mana naruh duitnya? Rekening dinolkan, naruh duitnya di mana? Di Batam, dimakan ayam. Masya Allah. Tidak ada yang aman sekarang, Pak. Tidak ada yang aman. Karena setan akan terus berdakwah. Ya, merekrut sebanyak-banyaknya untuk menjadi kawannya dia besok di akhirat. Maka solusinya belajar agama. Ya, karena yang belajar agama paham betul dunia ya bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat. Ya, kan? Bahkan kalau antum membaca hadis yang amat sangat panjang tentang bagaimana pertanyaan malaikat di kubur. Ya, setelah antum bisa menjawab tiga pertanyaan di kubur, ya, maka yang kedua hadiah dari Allah Tabaraka wa Taala dimintakan malaikat menggantikan kafan kita dengan pakaian yang didatangkan dari jannahnya Allah Subhanahu wa Taala. Artinya apa? Libas. Pakaian-pakaian kita hari ini enggak berlaku. Enggak berlaku. Wala pakaian, wala rumah, wala kendaraan enggak berlaku. Yang berlaku itu adalah pakaian kita yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Mobil kita yang mungkin kita ya dipinjamkan kepada orang yang sangat membutuhkan karena sakit dan lain sebagainya. Dan uang kita yang diinvestasikan dalam bab-bab akhirat itu yang bermanfaat. Dan pasti Allah cukupkan. Allahumma kfili warzuqni bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Allah cukupkan itu. Antum baca itu doa tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, aku mendengar Nabi alaihi salam memperbanyak di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrabi. Aku berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari dosa dan dari terlilit utang. Nabi yang maksum masih berlindung dari apa tadi? Dosa. Bahkan Nabi yang enggak termasuk utang-utang itu berlindung juga dari apa? Dililit utang. Lalu Aisyah berkomentar, kenapa ya Rasulullah? Engkau baca terus doa tadi. Ya, dijawab oleh Nabi alaihi salam, orang yang punya utang itu, yang sering berutang itu, kata Nabi, apabila dia nanti berkata, pasti berkatanya kata dusta. Ya, wa idza wa'ada, dan orang yang sering utang itu apabila berjanji, akhlafa, ingkar janji dia, mengkhianati janjinya. Ya, kan jarang orang yang utang itu bilang, saya Januari Pak, saya lunasi. Lunas gitu Januari. Enggak loh Pak. Ternyata sampai Februari Pak. Februari ditagih apa jawabannya? Insya Allah secepatnya. Sampai apa? Maret. Maret kita lagi, oh iya, tambah 3 kali, oh iya, secepatnya. April. Maka idah haddasa kadzaba, orang yang suka sering mengutang itu lama-lama dia berbicaranya kadzab, dia dusta. Dan dia berjanji mengingkari janjinya. Ini ikhwan, yang WA ke ana ini bukan 1, 2, 3 orang. Bahkan ada ikhwannya yang sudah alim kelihatannya, faqih kelihatannya, tapi pengkhianat dalam urusan hutang ini. Ada yang seperti itu, alim, faqih, pengkhianat dalam urusan utang ini. Hati-hati ikhwan. Ya, lunasi utang. Setelah itu jangan ngutang lagi, berlindung kepada Allah. Sampai kemarin ada cerita yang minta solusi. Gini jamaah sekalian, kalau yang utang itu orang lain, jauh mungkin ya,
itu mungkin resikonya terpancing apa namanya nih, hati itu. Tapi misalkan yang pinjam antum itu rumahnya adem-ademan dengan rumah antum, gimana kira-kira? Yang pinjam itu rumahnya persis gerbangnya adem-ademan dengan gerbang antum, yang tidak kunjung dibayar dan gaya hidupnya tidak seperti orang yang punya utang. Enaknya diapain? Enaknya diapain? Bawa mobil, mobilnya bagus. Begitu hari Ahad, anaknya isinya dibawa jalan. Pulangnya antum lihat bawa teng-tengan, hasil belanja tuh. Tapi setiap ditagih, oh iya, gimana tuh? Dan semakin kesini malah yang piutangnya malah gak enak rasa, dia malah gak merasa apa-apa. Kan gitu Pak. Maka doanya cukup ya Rob, ya, pindahkan dia ke tempat yang jauh dari tempat saya. Jangan sampai berada di depan saya. Kenapa? Saya bukan termasuk orang yang sudah mampu ya untuk menghadapi orang seperti itu. Boleh dong Pak. Tapi kalau utangnya cuma berapa? Cuman berapa? 100.000, gak usah dipikirin, ikhlaskan aja. Kalau di atas 5 juta, 10 juta, berkewajiban. Ya. Dan boleh jadi mungkin orang yang melakukan demikian bukan ke antum saja, mungkin ke orang lain juga seperti karakternya. Kan gitu Pak. Ini banyak, semakin kesini semakin banyak orang yang punya mental seperti itu. Dia Jumatan, dia sholat, bahkan dia ngaji kayak antum kayak begini. Tapi ketika dia berkaitan dengan utang, menjadi orang yang paling jahil di antara orang jahil. Ya. Dan yang lucunya lagi Pak, kalau sudah berutang tuh sampai mendikte. Antum katakan, apa, akhi, lagi 3 pegang uang. Benar kan? Benar kan? Lagi tidak pegang, tapi dia maksa. Dah apa Pak, akhi, adanya berapa kira-kira? Nah, kita bilang nggak pegang uang, dia nanya malah nggak apa-apa, adanya itu ada Pak. Orang yang WA-nya gue sih ada, dia ada belum dihapus. Detail, screenshotnya, adanya berapa? Coba. Maksa. Giliran sudah dikasih, tidak pernah ada respon sama sekali. Bulan ini. Kata beliau, sudah 1,5 tahun. Yang tadinya hanya Desember, Januari. 1,5 tahun. Dan itu di hadapan apa? Rumahnya persis, gerbangnya sama. Antum sabar gak kalau ngadepin kayak gitu kira-kira? Masih sabar apa enggak? Antum butuh bayar sekolah, antum butuh untuk istri, macam-macam. Dia enak aja tuh, gaya hidupnya enak. Masih sabar gak? Atau dikepesin ban mobil? Itu utama. Sampai maka Nabi berlindung, ya, untuk apa? Memberikan pelajaran kepada kita semua agar hati-hati dengan apa? Banyak berhutang, karena ujung-ujungnya banyak dusta dan juga ingkar janji. Bahkan ada yang menarik Pak, di Tangerang. Ini bukan Tangerang, ini Jakarta ya. Tangerang atau nggak tahu di mana lagi. Kadang-kadang akadnya orang yang utang itu nggak lagi saya pinjam uang. Ya. Bilangnya saya pakai dulu duitnya. Saya pakai dulu gini. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya kalau ada saya pakai dulu duit ya 500.000. Akan utang apa bukan? Kalau ada saya pakai dulu duit 500.000, akan utang apa bukan? Saya pakai dulu duit 500.000, mengutang apa bukan? Bukan Pak. Kalimat pakai dulu itu punya siapa? Ya punya saya pakai, ya kan? Nggak ada ceritanya ini punya saya lalu udah bapak bilang saya pakai dulu mobilnya, ya kan?
Kan begitu. Pakai punya orang punya saya kok pakai dulu. Ya, orang ngutang itu akadnya jelas ya, saya pinjam. Ya, kan? Sama dengan para ahli hisab itu, ya kan? Ketika dia minta api kepada temannya korek api, maka akadnya apa? Minta apa pinjam? Ada mantan? Minta apa pinjam? Enggak loh Pak, pinjam. Pinjam dulu koreknya. Itu dimanfaatkan apa dia? Dikembalikan apa enggak? Enggak Pak, minjam itu kak begitu, minta. Soal kalau minta kan kayaknya gak ini, gak apa? Gak etis. Ya itu tanggung jawab antum. Kalau pinjam ya kembalikan apinya dengan kadar yang sama, ukuran yang sama, volume yang sama, kualitas dan kuantitas yang sama. Bisa apa enggak? Kalau bahasanya apa tadi? Pinjam. Maka lu sama lu malu lah. Atau enggak malu merokoknya juga. Minta aja. Minta api bang. Kata yang punya api gimana? Panas. Ya panas dong api. Ya mintanya api, jangan pinjam. Hati-hati pinjam bang, akadnya jelas. Maka kalau ada kantor bilang bang, pakai dulu duit 1 juta, tanya, seperti apa nih akadnya? Pinjam. Ya, kalau bilang pakai dulu jangan dikasih. Kalau pinjam, antum katakan berapa lama? Ya, mau tunai atau dicicil? Ngelunasinya, apa-apa. Ya, boleh saya catat saksinya siapa dari Anda yang mau pinjam, dan ini saksinya dari saya yang piutang. Datangkan Pak dari 2 saksi itu. Kan ada yang lucu Pak, istrinya pinjam, suaminya gak tahu. Ya, sehingga ketika ditagih Pak, ya, suaminya bilang, saya gak ikut campur, kok ini yang pinjam siapa? Istrinya kan gitu kan. Ini menyalahi Al-Quran dan Sunnah, atau sebaliknya. Ya, yang pinjam suaminya, istrinya tidak tahu, sehingga ketika nagih sama suaminya, istrinya bilang, saya mah gak tahu, makan pun juga enggak, kata dia. Coba, kan masalah dalam rumah tangga. Dan Anda pernah terjadi yang kayak gitu Pak, memakai nomor istrinya, yang utang adalah suaminya, ketika Anda tagih istrinya marah, saya nggak tahu apa-apa, saya juga nggak makan apa-apa. Ya, ini gimana? Ya, pakai rekening istrinya, nomor telepon juga punya, istrinya marah-marah. Dan alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun sampai hari ini belum juga lunas. 5 tahun Pak. Yang janjinya cuma 2 minggu. Ya, dan anak kasihan memang belum punya rumah, dia mau jual rumah orang, minta tambahan, ya kan, biar ada lebihnya dari keuntungannya. Boleh. Ternyata bukan jual rumah orang, Mbak. Ya, setelah diteliti, ternyata bisnis uka-uka. Bisnis apa? Uka-uka. Apa itu uka-uka? Ya nggak jelas nama juga uka-uka. Ya kan? Rantai babi, posi kuning, merah delima, terus duit kuno, ya kan? Ya kayak gitu. Dan di otaknya M. Ya itu. Udah M aja M di otaknya. 25 tahun Pak hari ini ditagih marah istrinya, bilangnya gak tahu menau. Nah ini, nah apa-apa, anak tunggu selama anak masih hidup, ya. Dan memang karena nominalnya sangat besar, ya. Karena anak pernah jelaskan, tiba-tiba ada ikhwan anak WA, Ustaz, ikhlaskan saja. Sebelah antum nggak tahu berapa jumlahnya, kok main ikhlaskan aja. Kalau itu mana juga tahu, gitu kan? Kalau cuma 500 ya mungkin sekitar tahun ikhlaskan ya. Tapi nominal besar, kita punya anak, itu hak warisnya nanti. Masya Allah. Dazan. Silakan. Anda baru jelaskan 4 ya, dan itu masih banyak. Di antaranya, ada singkat saja, rohnya orang-orang yang berutang itu, utang antum tergadaikan hingga utangnya dilunasi. Kemudian berikutnya,
Setiap dosa orang syahid itu diampuni oleh Allah, kecuali bila dia menanggung utang, ya, menanggung utang. Kemudian berikutnya, barang siapa yang berutang dengan tujuan mengkhianati agar harta si piutang itu rusak, maka Allah akan hancurkan juga di dunia dan Allah hancurkan di akhirat. Bahasanya menghutang tapi dengan tujuan menghancurkan harta orang tersebut. Ini ancaman juga lebih berat lagi. Dan banyak lagi. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu lagi kita lanjutkan ya. Ada dibatasi waktu. Kalau utang banyak madorotnya, kenapa dibolehkan di dalam Islam? Tadi sudah dijelaskan di awal, ya. Utang itu hanya pintu apa tadi? Darurat, bukan pintu yang terbuka dengan lebar. Artinya yang amat sangat membutuhkan. Katakanlah gini, antum istri mau melahirkan, gajian belum karena nggak kerja, ya, yang kerja gimana gajian? Ya nggak punya uang. Dan tetap istri harus disesar umpama, ya, nggak punya duit. Dengan hal demikian dan antum ada untuk membayarnya, gitu kan, ya, ada usaha yang kuat untuk membayarnya, maka boleh berutang. Toh Nabi aja berutang. Yang dilarang itu adalah, ya, bermudah-mudahan dalam badan berutang, kemudian tidak ada niat yang sungguh-sungguh untuk membayar, kemudian lagi apa? Sudah punya malah menunda-nunda untuk melunasi. Itu yang dilarang, ya, itu yang dilarang. Jadi bukan itu yang dimudahkan, tapi itu darurat. Setiap anak ngaji, setiap anak gajian, kakak anak pinjam uang anak buat nyambung sampai dia gajian, terus dibayar uangnya. Apakah ini kebaikan buatnya? Ya kebaikan, jelas. Ini bagian daripada ta'awun. Dia kan punya untuk membayarnya, ya kan? Dia punya gaji, hanya untuk menyambung sampai dia gajian. Ini adalah ditolong orang seperti ini, dan ini yang disebut sebagai qardun hasanah, pinjaman ya yang baik. Bagaimana jika pembeli utang dan yang berutang sama-sama lupa, ya? Kalau lupa sampai meninggal dunia, insya Allah bebaskan. Tapi kalau satu sama lain, misalnya satu lupa, yang satu tiba-tiba ingat, maka tunaikan atau bayarkan kepada siapa? Keluarganya, ya. Bila memang yang berutang sudah meninggal dunia, atau misalkan yang berhutangnya sudah meninggal, maka kasih tahu keluarganya. Karena dia pasti punya apa? Punya harta untuk dibayarkan, ya, dari harta tersebut untuk melunasi hutangnya. Berutang uang dengan adanya jaminan barang atau tanah, dengan adanya perjanjian waktu. Bila lewat waktu dengan perjanjian uang atau tanah tersebut menjadi pemilik yang menghutanginya, terus hukumnya bagaimana? Ini kalau memang di awal akadnya sudah berbeda. Saya pinjam uang 1 juta, ya, dan nanti ada jaminannya, katakanlah tanah 2 meter, ya. Berapa lama? 1 bulan. Tiba-tiba 1 bulan memang belum ada uang untuk dikembalikan, ya kan? Yang ahsan itu, ya, di Al-Baqarah 272, ya, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Apabila dia memiliki kesulitan untuk membayar utangnya itu, maka berikan apa? Tangguh. Jadi sudah jaminan saja, berikan tangguh sampai dia
berkemampuan. Kalau memang terus tidak ada kemampuan, maka antum ajukan. Bagaimana bila jaminan itu? Atau dia mengatakan, saya sudah tidak ada lagi jalan untuk abang membayar, dan jaminan itu milik anda. Halal. Yang piutang tidak boleh memprovokasi orang yang berutang. Karena ulangi, yang piutang tidak boleh memprovokasi orang yang berutang. Karena pasti kalau memprovokasi orang yang berutang, ini ada sesuatu. Karena hakikatnya orang yang berutang sedang apa? Butuh. Maka antum nggak boleh melihat celah. Ini lagi butuh nih, saya utang ini. Biar apa? Biar saya miliki tanahnya, biar saya miliki mobilnya. Sudah boleh. Tapi banyak yang kayak gitu. Malah enak ya. Untung saya kemarin dia lagi pusing tuh cari duit, ya kan? Iya, udah saya tawarin kenapa? Saya tertarik dengan tanahnya. Sekarang tanahnya milik saya. Padahal kalau saya jual, kata dia kan, wah ini untung saya. Ini tidak boleh. Karena hakikatnya tadi yang utang itu dalam keadaan apa? Butuh, bukan termasuk orang yang senang apa? Berutang. Malah dimanfaatin namanya. Bagaimana hukumnya utang mau dibayar tetapi orangnya tidak mau? Bilangnya nanti kalau butuh baru minta. Ini dalam Islam ya nggak boleh juga. Makanya kan harus ditetapkan sampai kapan gitu kan? Terima. Dan bila antum misalkan ada orang mau bayar atau mengatakan nanti saja, ini termasuk kedoliman juga. Bukan bermurah-murahan. Kenapa? Mempersulit, memperberat orang. Berat, ya kan? Berat. Coba, apakah ada jaminan orang yang punya utang besok masih punya duit? Ya kan? Sementara yang punya piutang enak banget karena dia nggak butuh duit. Kapan saja, dia nggak bisa. Orang utang ini nggak punya duit. Sementara yang diutangi punya duit. Lalu seenaknya yang piutang mengatakan nanti saja deh kalau saya ingat minta, nggak boleh. Ya, karena dia tidak punya harta, tidak punya jaminan, dan yang lebih lagi tidak ada jaminan umur. Kalau ada jaminan umur ya silakan. Antum bisa tahu nih mati saya 2 minggu lagi, sudah nanti ya 13 hari setengah saya tagih. Kenapa? 14 hari ini saya meninggal. Boleh. Saya punya utang lumayan banyak dan ingin melunaskan sambil mencicil. Lalu saya niat apa ini? Mensekolahkan anak, ya, anak sunnah gitu. Biaya lumayan mahal untuk mendaftarkan. Apa saya tetap daftarkan anak ke sekolah itu, atau saya fokus membayar utang? Bayar utang, bayar utang. Pendidikan bisa ditunda. Dan pendidikan yang sunnah cari, ada juga yang tidak mahal, ada yang tidak mahal gitu. Utang itu wajib. Segera dia apa? Ditunaikan, ya, utang dahulukan, ya, utang dahulukan. Sudah, baik. Semoga Allah jaga kita semua dari terlilit utang dan kita dijadikan orang-orang yang senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah tabaraka wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.